Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini, gua mau coba bahas saham pelayaran Nelly Dwi Putri ya. Laporan kuartal keduanya sudah keluar, nanti gua bahas secara harga wajar, kemudian compare dengan teknikal, dan apa yang dilakukan bandar, kemudian apakah asing ada yang akumulasi. Nah, nanti gue akan bahas. Di sebelumnya gue disclaimer on dulu ya. Video ini bersifat informasi, edukasi, jadi bukan rekomendasi. Buat teman-teman yang mau beli atau menjual, silakan pertimbangkan dengan matang. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, langsung aja. Gue mau coba lihat laporan kuartal kedua di Stockbit ya. Kalian bisa masuk ke K-State, kemudian di net income revenue di sini ada ya. Secara kuartal ya, dari tahun 2021 ke 2022 itu naik ya revenue-nya. Kemudian net income juga naik hampir dua kalinya hampir ya. Ya, dari 13 miliar ke 21 miliar. Tentunya mempengaruhi net profit margin ya, 35% ini cukup luar biasa nilainya. Oke, kita langsung aja ke template perhitungan harga wajar versi gua. Ini rasionya rasio mudah, rasio-rasio keuangan, dan simple, tetapi menurut gua sih akurat ya. Karena apa? Kita bisa memprediksi harga wajarnya berdasarkan fundamentalnya atau keuangannya. Jadi teman-teman, kalau misalnya punya rasio keuangan yang lain, perhitungan harga wajar yang lain, ya silahkan. Kalau misal mau pakai ini, silahkan komen, like, dan subscribe. Kirim buktinya ke Telegram gua, ada di deskripsi ya. Jadi nanti gua akan kirim template-nya. Langsung, Daily ditutup ya di harga 310 kemarin ya. 310 tanggal 2, kemudian revenue naik 17%, net income naik di 62%. Ini rasio di 10,11, dividen di 7,8, lumayan besar. Gua kemarin juga dapat dividen ini. Kemudian EPS TTM di 31,26, ROA maupun ROE itu kompak di atas rata-ratanya. Kalau gue menetapkan itu minimal 8 ya. Jadi ini juga cukup bagus. NPM, nah biasanya gue lakukan metode cross comparative, nah itu sudah melalui batas atasnya, yaitu batas atas sebesar 18%, tapi Nelly ini 35%, sangat bagus. PBV-nya di 1,47 kali saat ini, dan gue sesuaikan dengan ROE, maka PBB-nya di 1,44 kali, ya mirip-mirip ya. Dengan harga buku di 216, maka kalau gua kalikan dengan PBB penyesuaian ROE, maka harganya 311. Jadi harga sekarang sudah menggambarkan harga wajar menurut PBB. Menurut Graham, bahwa harga wajarnya itu di 389 atau punya margin di 26%-an. Menurut PE rasio, harga wajarnya 288. Menurut min rata-rata PBV itu 0,9 kali ya, atau harga wajar di 205. Dan rata-rata harga wajarnya itu untuk Nelly di 298 atau punya disimpulkan harga sekarang kemahalan gitu. Nah, ini juga perlu dicermati ya teman-teman. Ternyata dengan laporan keuangan yang bagus, menurut perhitungan harga wajar gue, Nelly itu sudah kemahalan seperti itu. Nah, kita compare dengan eh, apa namanya? Compare dengan PI rasio ya. PI rasio min-nya rata-ratanya benar 291. Kalau misalkan Nelly ini mampu dan optimis mencapai standar defisi 1, harganya di 399 gitu. Apakah pernah mencapai harga 399? Kita lihat secara teknikal 399 ternyata Nelly sudah mencapainya di bulan Juni ya. Itu di harga 400-an. Jadi harga ini memang sempat di bulan Mei naik tinggi ya sampai 400, namun sekarang memang sedang turun atau koreksi. Tetapi laporan keuangan kuartal kedua ini belum dilihat oleh pasar karena mempunyai kenaikan. Jadi potensinya kita lihat ya secara seasonality untuk saham Nelly, bulan Agustus probability-nya 60% sampai September 50%. Nah, perlu dicermati Oktober bisa ada koreksi ya, probability-nya naik turun sebesar 25%, tetapi November, Desember perlu kita garis bawahi bahwa probability naik sebesar 75% ya. Jadi kemungkinan secara jangka menengah sampai
Oktober, November, kemungkinan bisa menembus kalau bisa di harga sekarang minimal, ke harga 400-an ya. Karena beberapa, dari harga pair itu 400-an nih harganya, pair plus satu seperti itu. Secara grafik memang masih belum break ya di atas, resisten 324 ya, maka masih konsolidasi tertahan di atas garis EMA 150, tetapi memang, mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. MACD memang belum menunjukkan ada, kuat arah kenaikan ya, jadi masih berpeluang untuk tertahan di, support 302 ataupun, resisten di 302. Itu untuk saham Nelly. Kemudian secara, bandar detektor, memang, broker AI, HP, EP, dan SA ya, itu ada akumulasi sedikit tetapi XC, MG, NIKK itu melakukan distribusi yang begitu besar. Dan secara, broker summary juga sama, kemudian, asing tidak banyak, dilirik oleh asing ya saham ini, tetapi 2 hari terakhir ini memang adanya banyak distribusi yang begitu banyak, seperti itu untuk saham Nelly. Nah, proyeksinya bagaimana teman-teman? Ya itu tadi, Oktober ya adanya koreksi probability 25% ya, kenaikannya tipis, tapi November, Desember itu bisa menjadi area take profit kita untuk, mencapai keuntungan untuk saham Nelly ini. Secara jangka menengah sampai akhir tahun bisa tembus sekitar 350 atau 400-an, karena memang secara laporan keuangan itu untuk saham. Oke, itu aja buat teman-teman ya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.